Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Teori Manajemen. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nenden Syifa dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Video saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang menghargai waktu dan keseimbangan hidup. Sebelum membahas materi tentang menghargai waktu, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertian waktu. Waktu adalah sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Setiap detik, menit yang sudah berlalu itu tidak akan pernah kembali. Sedangkan menghargai waktu itu berarti kita memprioritaskan tugas-tugas yang penting dan efisien, serta menghindari pemborosan waktu pada hal-hal yang kurang produktif. Ada strategi-strategi untuk mengelola waktu, yaitu dengan membuat jadwal atau agenda harian yang terstruktur. Supaya untuk apa? Untuk mengalokasikan waktu secara efektif untuk pekerjaan, istirahat, dan juga waktu luang. Kemudian gunakan teknik manajemen waktu seperti metode Pomodoro atau teknik batas waktu untuk meningkatkan produktivitas dan fokus. Ada beberapa contoh penerapan menghargai waktu. Yang pertama yaitu menjaga janji dengan tepat waktu. Nah, ini menunjukkan penghargaan terhadap waktu orang lain dan juga membangun reputasi kita sebagai individu yang dapat diandalkan. Karena dengan menjaga janji dengan tepat waktu itu, kita menghargai waktu orang lain karena sudah berjanji jam segini akan datang. Ketika kita tepat janji, tepat waktu terhadap janji tersebut, berarti kita sudah menghargai terhadap waktu orang lain. Kemudian yang kedua, mengatur waktu dengan baik. Nah, kita harus mengatur waktu dengan baik dan menyelesaikan tugas dengan efisien. Nah, ini adalah cara untuk menghargai waktu. Ini juga bisa berupa penggunaan teknik manajemen waktu atau alat bantu untuk meningkatkan produktivitas kita. Sehingga ketika kita mengatur waktu dengan baik, otomatis kehidupan kita atau perjalanan kita, kegiatan kita itu akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu prioritaskan kegiatan yang penting. Nah, mengalokasikan waktu secara bijaksana dengan memberikan prioritas pada kegiatan yang memiliki dampak terbesar dalam mencapai tujuan pribadi atau profesional. Dengan demikian, waktu dihabiskan dengan maksimal untuk hal-hal yang benar-benar penting. Jadi, ketika kita ingin mengalokasikan waktu secara bijaksana itu harus prioritaskan dulu kegiatan-kegiatan yang penting. Nah, barulah hal-hal yang memang sekiranya itu kurang penting atau misalkan sekedar penambah, nah itu boleh ditambahkan. Apa itu keseimbangan hidup? Keseimbangan hidup itu adalah tentang menciptakan harmoni antara pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan juga waktu luang. Penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan profesional. Supaya apa? Supaya untuk mencegah kelelahan yang berlebihan. Adapun penerapan keseimbangan hidup diantaranya yang pertama, yaitu mengatur jadwal harian yang mencakup waktu untuk pekerjaan, istirahat, kegiatan fisik, atau waktu bersama keluarga dan juga hobi. Nah, ini adalah contoh penerapan keseimbangan hidup. Karena dengan cara ini kita bisa memastikan bahwa kita tidak terlalu fokus pada satu aspek kehidupan saja dan juga memberikan perhatian yang cukup pada berbagai aspek yang penting bagi kehidupan kita. Kemudian yang kedua, memperhatikan kebutuhan fisik, emosional, dan juga mental. Nah, ini juga merupakan bagian penting dari keseimbangan hidup. Karena kita juga harus memperhatikan kebutuhan fisik kita, emosional kita, dan juga mental kita. Ini bisa mencakup rutinitas sehari-hari seperti olahraga, meditasi, tidur yang cukup, atau menghabiskan waktu untuk melakukan aktivitas yang kita nikmati. Kemudian,
Yang selanjutnya yaitu menetapkan batasan. Nah, dengan menetapkan batasan yang jelas antara kehidupan pribadi dan profesional itu adalah kunci untuk mencapai keseimbangan hidup yang baik. Nah, ini termasuk kita juga harus mengetahui kapan harus bekerja dan kapan harus beristirahat, serta belajar untuk mengatakan tidak ketika membutuhkan waktu untuk diri sendiri atau keluarga. Jadi, kesimpulannya dari materi ini adalah dengan menghargai waktu dan menjaga keseimbangan hidup, kita dapat mencapai kepuasan dan keberhasilan yang lebih besar dalam hidup kita, sambil menjaga kesehatan fisik dan mental yang optimal. Nah, jadi materi menghargai waktu dan keseimbangan hidup juga itu adalah bahwa keduanya itu merupakan aspek penting dalam menjalani kehidupan yang produktif dan bahagia. Nah, dengan menghargai waktu melibatkan kemampuan untuk menghargai waktu diri sendiri dan juga orang lain dengan menjadi tepat waktu, efisien dalam tugas, dan juga memprioritaskan kegiatan yang penting. Sementara itu, keseimbangan hidup mengacu pada menjaga harmoni antara berbagai aspek kehidupan, seperti pada pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan waktu untuk diri sendiri. Nah, dengan mempraktikkan kedua konsep ini, seseorang dapat mencapai kehidupan yang lebih seimbang, meminimalkan stres, dan juga dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.